Bisa ya. Nanti setelah beberapa slide saya kembali lagi ke ruang kelas supaya saya bisa halo-halo. Ya, ini pengajarnya semua sudah kenal kan? Jadi semua pengajar ini dari rumpun rekayasa pengolahan pangan. Oke, ini materinya. Ini Bu Tina, kemudian nanti pertemuan berikutnya yang ngajar Bu Cynthia. Ya, Bu Cynthia ini kebetulan memang di awal Mei nanti ada berita gembira gitu ya. Bu Cynthia akan punya baby. Jadi Bu Cynthia mengajarnya di awal. Biasanya Bu Cynthia mengajarnya di akhir. Ini kita tuker ya. Jadi nanti kita bisa bareng-bareng ke tempat Bu Cynthia. Ya, gendong baby. Bulan Mei ya, bulan Mei ya. Kita naik bis Unika gitu ya. Oke, terus Bu Cynthia akan melanjutin juga tentang apa yang udah disampaikan dulu di kuliah matematika dasar, tapi ini lebih banyak contoh-contoh ya. Contoh-contoh dalam penelitian terutama, jadi ini akan menjadi sangat menarik. Jadi tentang bentuk eksponensial, kemudian persamaan diferensial, dan analisisnya. Nah, kemudian Bu Tina akan melanjutin lebih detail lagi. Kita akan menyusun model gitu ya. Kalau model itu kan pasti cantik dan ganteng ya. Construction a model. Tapi ini modelnya angka-angka gitu ya. Jadi angka-angkanya akan jadi cantik dan ganteng karena kita susun. Ya, ini sama. Nomor 7 itu sama. Juga model. Construction a model. Kita akan membuat model. Kemudian kita akan membuat turunan satu kali. Namanya maksimum minimum ya, turunan satu kali. Diturunkan 2 kali namanya area dan volume. Nah, itu akan kita pelajari. Kemudian chemical reactions, nanti bagaimana orde 1, 2. Ya, kita nanti lihat. Kemudian Pak Sumardi akan melanjutkan tentang kinetika enzim, pertumbuhan, pengeringan, dan persamaan Arrhenius. Nah, persamaan Arrhenius ini nanti digunakan untuk menguji shelf life. Ya, jadi di semester 2 ini teman-teman sudah mulai masuk ke intinya dari teknologi pangan, walaupun masih dasar. Nah, ini juga dipakai di NTK. Jadi teman-teman NTK juga menggunakan ini nantinya di kuliah lanjutnya. Oke. Oke, kemudian saya harusnya di sini ada sepakatan dulu assessment ya. Teman-teman boleh usul, saya tulis langsung aja. Jadi nanti ada tugas, kemudian ada kuis, kemudian nanti ada UTS, ada UAS. Ya, tugas ini nanti ditambah dengan keaktifan. Ya. Oke. Ya, ini semuanya 3 dosen ya. Jadi semuanya 3 dosen nih. Oke, untuk UTS dan UAS berapa ya? Saya beri angkanya. Teman-teman boleh nyampein nih kalau ada pendapat. Kuis itu harus ada, soalnya kuis ini latihan ujian. Jadi kalau dosen nggak memberi kuis, diminta aja. Misalnya berapa nih? Nah, besar nih tugasnya. Oke. Ada saran? Silahkan. Bila ada saran atau menerima atau Bu kurang, harusnya ada lagi penilaian. Apa? Presentasi misalnya. Wah, matematika presentasi bisa juga sih. Bayu mewakili teman-teman udah setuju? Kalau saya setuju, Bu. Oke ya. Ya, ini semuanya 3 dosen. Jadi nilainya terbagi-bagi jadi banyak ya. Tugas keaktifan dari Bu Tina, kuis dari Bu Tina, UTS dari Bu Tina gitu. Kalau saya ada di UTS sama UAS, ya nanti mungkin saya pesen ujiannya, ya bisa jadi saya di tengah-tengah juga bisa ya. Atau ikut UAS juga bisa. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting ini nilainya dari 3 dosen semuanya ada. Oke, setuju teman-teman? Deal? Kalau deal saya save.
Oke ya, deal ya. Saya sampaikan ke dosennya. Oke, baik. Nah, di sini manfaatnya model matematika. Kalau tadi ada peningkatan berat badan. Ya, sehingga di model matematika ini kita bisa ini, teman-teman. Kita bisa memahami, kita bisa menjelaskan. Kenapa ketika kuliah online berat badannya tambah naik? Karena ya seperti Bu Tina nih, di sebelahnya ada ini namanya apa? Singkong. saya bawa ini bekal singkong. Ada minuman, ya. Terus ada pisang sama saya sama teman-teman ya. Nah, itu kalau kita kuliah online di meja kita itu ada beberapa makanan yang tersedia. Tetapi kalau kita offline di kelas, biasanya Bu Tina bilang nggak boleh bawa minuman, bolehnya air putih, bawa teh, bawa kopi, bawa makanan nanti aja habis kuliah, gitu ya. Apalagi dimakan di kelas, nanti kelasnya ada serpian makanan, nanti banyak serangga, gitu. Biasanya saya bilang. Ya, dan kalau kuliah ya bolehnya minum aja. Kalau minum kan air putih harus ya. Nah itu, jadi kita jadi memahami apa yang terjadi, nggak data-data aja, tapi understanding and explanations. Terus kita jadi tahu prediction. Wah, kalau kondisinya online terus, berarti nanti 2 tahun lagi ada tambah 7 kilo lagi. Bayangkan ada tambah 14 kilo gitu ya. Wah, luar biasa itu. Nah, makanya bisa dicegah juga. Prediction for the future, kalau itu nggak baik ya dicegah, oke lah, Ade. Walaupun di rumah aja, coba ditahan-tahan ya, gitu ya. Atau makannya yang sehat, ya yang nggak terlalu bikin gemuk seperti buah dan sayur. Ini ya kita bisa mengontrol. Kita kontrol apa yang kita inginkan. Oke, tetapi kita tahu bahwa the mathematical models are a tools. Jadi hanya alat aja, teman-teman. Ya, alat saja untuk kita bisa understanding, explanations, ya predictions, kontrol. Hanya alat. Bisa jadi ada kenyataan yang berbeda tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba di luar itu. Misalkan ini, dari pagi sampai siang itu tadi kan panas. Suhunya naik terus. Dari pagi 24, 25 kan ada matahari ya. Sampai akhirnya 30. Harusnya jam 2 siang sekarang suhunya 32. Tapi tiba-tiba hujan. Drop lagi deh suhunya. Jadi 26 gitu ya. Jadi kan modelnya jelek tuh. Udah suhunya naik nih sehari ini. Naik, naik, naik. Ada matahari panas. Hujan langsung drop gitu. Nah, ya itu ya. Jadi ada hal-hal yang namanya real words yang nantinya itu bisa jadi batasan juga sama teman-teman. Ya tiba-tiba makanan yang kita simpan berjamur. Waktunya shelf life-nya habis. Nah, gitu ya. Padahal kita prediksinya harusnya bisa bertahan sampai 1 bulan. Ya, saya membuat roti, lama banget ya. Roti itu biasanya hanya 5 hari ya. Harusnya bisa 1 bulan. Tapi ini hari ketiga sudah keluar bintik-bintiknya putih. Ada jamur. Nah, itu harus kita lihat yang terjadi apa. Ya, kemudian yang ini sama ya. Ya, jadi ini yang poin kedua. Yang pertama tadi udah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, terutama tadi siapa tadi yang memberi contoh? Yang memberi contoh tadi pengeringan. Jadi siapa yang memberi contoh pengeringan? Saya, Bu. Rindu ya, rindu. Ya, Rinda ya. Rinda, di pengeringan itu ada banyak faktor ya. Tiba-tiba mataharinya ketutup awan, anginnya banyak, tiba-tiba hujan dan lain sebagainya ya, ada penguapan. Jadi nggak bisa nanti kadar air itu kalau terjadi hal ini turun terus, kalau ada faktor yang lainnya bisa jadi kena hujan ya langsung tinggi lagi gitu ya, Rinda ya. Iya, oke, terima kasih. Nah, jadi ada faktor-faktor border namanya batasan. Nah,
Lalu kita membuat model itu kita harus punya serangkaian data. A good model should be a mechanistic model. Jadi yang berasal dari ya dari data-data yang kita pelajari, nanti ada contohnya yang memang punya mekanisme. Kemudian ini ada deskriptif atau empiris. Ini dari data-data berdasarkan pengukuran. Ya. Oke, ini ada contoh nih data-data berdasarkan pengukuran. Oke, ini adalah produk dari ekstrudat. Ya. Rinda pernah makan ekstrudat? Pernah, Bu. Ekstrudat itu bentuknya seperti apa? Seperti ekstrudat, Bu. Ya, maksudnya kalau dideskripsikan, ya. Apakah punya diameter? Punya, Bu. Apakah renyah? Iya, Bu. Apakah berpori-pori? Iya juga. Boleh nyebut produknya apa, brandnya? Salah satu brandnya? Ciki, Bu. Ciki, betul ya. Ciki. Biasanya itu mahasiswa semester 2 suka banget ekstrudat. Ya. Oke, nah sekarang ini ya. Jadi kita itu membuat di lab ini ya, teman-teman. Ekstrudat itu bahannya apa ya, Rinda? Bahan bakunya apa? Jagung. Ya, serealia bahan bakunya ya. Bisa beras. Nah, nanti kalau kadar airnya itu terlalu rendah, maka diameternya ekstrudat itu juga rendah nih. Kalau kadar airnya terlalu rendah itu diameternya juga rendah. Kemudian kalau kadar airnya kini kita naikin, ini setiap satu kadar air diukur beberapa kali ya. Kita naikin maka diameternya ekstrudat itu kan ya bentuknya seperti apa itu namanya. Kalau kita lihat bentuk seperti itu, ya ada yang bulat, ya ada yang lonjong ya. Itu diameternya jadi semakin besar ya. Jadi ekstrudatnya itu semakin besar nih. Kalau airnya kita tambah lagi, ya ini besar, ekstrudatnya lebih tinggi, lebih besar nilainya diameternya. Tapi kalau airnya itu semakin banyak, ditambahkan ke jagung, maka diameternya kecil lagi. Diameternya turun lagi nih, ya kan? Nah, kalau begitu, kita harusnya optimumnya ada di mana, Rinda? Di kiri, di kanan, apa di tengah? Di tengah ya, harusnya kadar airnya itu ada di sini, Bu. Ini kan soalnya yang menunjukkan posisi yang tertinggi kira-kira ya. Nah, kira-kira kalau kita buat model matematika atau persamaan matematika, ini membentuk kurva apa, Rinda? Kalau seperti ini. Namanya kurva parabola, ya kan? Ya, jadi kita masukkan aja kurva parabola nanti pakai Excel. Ya, kita masukkan kurva parabola pakai Excel. Nih, kita masukkan begitu di sini. Nanti kita bisa prediksi. Kemudian kita bisa deskripsikan. Oke, berarti penambahan air pada bahan baku ekstrudat jika terlalu sedikit akan menghasilkan diameter yang rendah. Jika terlalu banyak juga diameternya rendah, kita harus ambil yang namanya optimum. Kita sebutnya optimum supaya diameternya paling tinggi. Nah, kira-kira prediksinya di mana? Nah, nanti kita buat. Ini akan diajarkan oleh Pak Sumardi di kuliah aplikasi komputer ya, penggunaan Excel. Nah, teman-teman juga udah bisa ya pakai regresi. Nah, nanti titiknya di sini nih ketemu. Oke. Nah, itulah fungsi model matematika. Ya, menarik ya. Ya, jadi nanti kalau kita sudah menemukan kurva parabola, ya parabola itu bentuk persamaannya apa? Mungkin ini, makasih ya Rinda, dari tadi Rinda terus ya. Wah, Budina ini kok ngefans banget gitu sama Rinda.
Sekarang saya jalan-jalan nih. Ya ini yang senyumnya manis. Atali Ivana. Ya, Atali masih ingat persamaan parabola di matematika dasar? Y sama dengan persamaan kuadrat. Ya, Bu. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, gitu ya. Y sama dengan AX kuadrat. Ini kuadrat ya. Ditambah BX ditambah C. Nah, jadi punya konstanta nih, koefisien. Koefisiennya A, B, dan C. Ya, nih. Koefisien nih. Ya, dan kita harus mendapatkan itu supaya tadi Atali dapatkan titik di sini. Ya, Atali sudah naik lagi ya. Ya, oke. Supaya dapatkan di sini. Ya, oke Atali. Ya, oke. Saya punya kasus lagi nih. Yang lain siap-siap ya. Ya, sekarang saya mulai yang aktif, saya beri poin. Ini teman-teman, ini kasusnya adalah, ya, ceritanya kita punya tikus. Ya, kita mau uji in vivo nih namanya. Kita mau uji bahan makanan ya yang mengandung logam berat. Ya, katakan di situ di dalamnya ada PB, ada timbalnya ya. Karena tercemar gitu, lalu kita berikan pada tikus. Nah, tikus itu makan makanan itu yang tercemar limbah itu ya. Dan tikus ini diberi dosis nih. Ini sumbu X-nya itu dosis ya. Dosis katakan dosisnya bisa miligram per liter ppm gitu ya, bisa. Ini dosis pertama, tikus makan makanan yang ada timbalnya. Wah, kasihan tikusnya Bu, saya nggak tega. Ini untuk ilmu pengetahuan ya. Oke, nah ini respon tikusnya yang disumbui. Tikus makan pertama, kruk 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 gitu ya. Responnya dia tidak apa-apa. Ya, misalkan katakan ini 5 ppm. Dia tidak apa-apa. Dinaikkan dosisnya. Tikus makan 6 ppm. Ya. Oh, ternyata tikus sakit perut. Ya, tikus megang perutnya. Gitu ya. Kita kok kepikirannya Mickey Mouse ya, bisa megang perut. Nah, tikus mulai sakit perut, terus mulai ke belakang gitu ya, nggak enak rasanya perutnya. Tikus dikasih 7 ppm. Wah, tikus nggak bisa bergerak. Tikus diem aja nih, badannya melemas. Tikus dikasih 8 ppm. Tikus kelihatan wajahnya sedih, lemes badannya gitu ya. Dia tidak bisa berdiri, dia tiduran. Tikus dibeli 9 ppm. Tikus matanya menutup, tapi dia masih bernapas. Wah, kasihan tikusnya ya. Kita berterima kasih kepada tikus karena membantu ilmu pengetahuan ya. Pak dipakai untuk uji in vivo nih. Oke teman-teman, ini sekarang dinyatakan dalam persamaan. Kalau tadi Rinda menyatakan bahwa persamaannya ini adalah parabola, ya kan? Optimumnya di sini. Ini untuk tikus yang diberi makanan beracun, itu apakah benar persamaannya garis lurus gini? Ini persamaannya garis lurus. Jadi kalau nanti tikus diberi 10 ppm ada di sini responnya. Kalau tikus diberi 11 ppm di sini, 12 ppm, gitu responnya naik terus. Oke, silahkan ada yang menyampaikan pendapatnya. Pertanyaan saya, benar atau tidak pada model matematika ini untuk peristiwa uji in vivo makanan beracun pada tikus, modelnya adalah linear. Siapa mau menyampaikan pendapat bisa raise hand? Oh ya, halo Henry, lama enggak ketemu ya? Wah, Henry ini apa setiap saat raise hand. Oke. Ya, jumpa lagi. Menurut saya Silahkan. itu ya, karena semakin tinggi dosisnya maka respon
respon tikusnya akan semakin juga. Oke, baik. Linear ya, Henry? Oke, baik. Henry boleh menulis nama dan NIM. Nah, udah dapat poin nih. Siapa lagi boleh? Silahkan. Mungkin bisa 3 atau 4 mahasiswa ya. Nanti baru Bu Tina berikan jawabannya. Silahkan teman-teman yang lain. Ini tidak ada penilaian benar atau salah. Semua yang nyampaikan ide dapat poin. Asik kan? Vincent. Ya, dulu Bu. Gimana Kalau pendapatnya? menurut saya termasuk linear ya, karena semakin banyak digunakan dosis PPM, jadi kesadaran tikus semakin menurun. Jadi lama-lama kalau dosisnya semakin banyak, tikusnya bisa mati. Oke, baik. Ya, terima kasih. Boleh nulis nama dan NIM. Yang teman-teman yang lain beda nggak apa-apa juga loh. Ya, yang aneh-aneh gitu juga nggak apa-apa ya. Kita eksplorasi. Oke, terima kasih. Bu Tina udah nyimpulin nih. 3 lagi ya. Rio, Dian, sama Bayu. Oke, silahkan Rio. Halo Bu, kalau saya mungkin agak beda sih Bu. Kalau ini, karena itu kan awalnya kan dia kan rendah, terus dia akan naik, terus dia juga akan turun. Mungkin ini lebih ke parabol bentuknya nanti. Tapi nggak terlalu curam gitu parabolnya, jadi agak realistis. Parabola ya? Iya. Oke. Bagus. Rio pendapatnya berbeda sama teman-temannya gitu ya. Nah, kita juga harus kalau punya pendapat berbeda, nggak boleh ragu-ragu juga, nggak apa-apa, sampaikan ya. Oke, makasih Rio. Silahkan Dian. Kalau saya sama kayak Henry sama Vincent, Bu. Jadi semakin tinggi dosis yang diberikan, efeknya ke tikusnya tuh makin terlihat. Tapi mungkin hasilnya tidak terlalu signifikan karena ada yang berbeda ini di letak XX-nya ini. Oke. Ya. Linear ya. Oke, baik. Thank you, Dian. Yang terakhir, Bayu. Halo Bu, kalau saya sih setuju Bu. Cuman ini karena memang mungkin kayak tidak pasti ya, kayak penambahan dosisnya itu tuh berapa banyaknya, kayak berapa kali lipatnya dari yang awal gitu. Jadi ada kemungkinan itu penambahannya bisa linear seperti ini, atau kemungkinan bisa menjadi parabola seperti yang dikatakan Rio tadi. Karena responnya tuh kembali lagi kepada kayak masalah kayak dosisnya ditambahkannya tuh dalam kelipatan kah, atau hanya ditambahkan kayak misalnya dari 1 mili jadi 2 mili, atau mungkin nanti kayak kelipatan selanjutnya dikuadratkan di pangkat 3 gitu Bu. Tapi Ya. hasil akhirnya sama, akan menaik gitu. Ya, logis. Ya, oke, baik. Jadi ada 4 jawaban. Henry, Rio, Rio beda ya. Henry, terus tadi yang kedua Dian, Bayu. Siapa tadi satunya? Ada 4 jawaban ya. Semua nulis di chat. Ini soalnya saya tidak bisa baca di chat. Oh ya, sama Vincent. Ya, sama Vincent jawabannya sama. Terus Rio jawabannya agak menurun Bu, terakhir parabola. Oke. Nah, kita melihatnya dari yang namanya apa? Yang namanya itu empiris. Ya, ini kan data empiris. Data empiris yang kita dapatkan dari hasil penelitian in vivo kita. Data empiris. Data empiris memang membentuk linear. Jadi kalau teman-teman itu mempunyai data dari titik awal sampai titik akhir, itu benar data empiris kita linear. Tapi kita juga harus membuat model itu berdasarkan mekanistik. Mekanistik itu mekanismenya. Ya, kalau secara deskripsi dari batasan 5 titik ini benar ya. Jadi Vincent, Henry, Dian, sama Bayu benar. Terus tadi Rio menganggap ada penurunan sedikit ya. Oke, sekarang kita dari sisi mekanismenya. Ya, sebenarnya respon ya, ini respon. Kalau respon itu kan, responnya itu kan kalau tikusnya itu sakit, dia kan tidak diberi obat ya. Diberinya kan makanan yang ada timbal.
Jadi apakah tikus ini kalau sudah di level sini bisa jadi berjalan lagi gitu? Dia sudah lemas, matanya sudah menutup. Apakah dia bisa turun, berjalan lagi? Kira-kira? Nggak bisa ya. Jadi tidak mungkin data ini akan turun ke bawah. Ya, jadi kita harus menjelaskan juga berdasarkan mekanismenya. Tidak mungkin juga tikus yang sudah lemes akan jadi bisa berlari lagi. Ini terakhir ini jadi turun. Tidak mungkin. Ya, jadi kalau parabola tidak memungkinkan dia dari mekanismenya. Oke, lalu kita mau memprediksi apa yang terjadi setelah titik tertinggi. Ya, jadi tadi 4 teman kita benar, kalau titiknya itu hanya dari sini awal sampai di sini akhir ya. Tapi kalau kita perpanjang di sini, ya, apakah kalau matanya sudah tertutup, kemudian nanti dia lemas, gitu ya, kemudian akhirnya dia tidak bernapas, masih naik lagi karena responnya tidak bernapas. Lalu sesudah tidak bernapas ada apa di sini? Bisa menangkap penjelasan saya, Henry? Misalkan ini di 12 ppm akhirnya tikusnya dia sudah tidak bisa jalan, dia rebahan, ya rebahannya rebahan gini ya, nggak rebahan gini, rebahannya sudah kayak itu tidak ada lagi kehidupan, matanya tertutup tikusnya. Itu dosis yang mematikan gitu ya. Terus sesudah itu masih ada respon lagi? Ya, tidak ada Bu, jadi nanti kemungkinan grafiknya lurus. Betul sekali. Jadi nanti kemungkinan dia naik, terus responnya itu jadi kecil sampai akhirnya lurus ya. Jadi itu bisa kita sebut sebagai persamaannya hiperbola namanya. Ya nanti kita lihat persamaan hiperbola kayak apa ya. Jadi responnya naik itu dia penyakitnya tambah banyak. Kemudian yang terakhir itu peningkatan penyakitnya sedikit sampai akhirnya datar. Karena responnya udah tidak ada lagi. Dia sudah meninggal ya, tikusnya itu sudah mati karena mendapatkan lethal dosis yang mematikan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan di titik ini linear, kalau kita tambah lagi nanti jadinya adalah hiperbola. Oke. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Nah, semua itu nanti kita pelajari. Jadi kalau kita dapat data di lab, oke lah kalau kita mau pakai data empiris langsung ya, titik-titik dengan batasan itu. Dengan batasan tadi 1 ppm sampai 10 ppm. Jadinya linear. Ya, tetapi kalau kita mau memprediksinya lebih jauh gitu ya, kita harus pakai mekanisme. Kita pikirkan yang terjadi apa? Apakah benar naik, apakah benar turun terus ya antioksidannya? Oh, sepertinya enggak. Semakin lama kalau pasteurisasi turunnya itu semakin kecil. Pertamanya itu besar, turunnya besar-besar, kecil-kecil, sampai akhirnya enggak turun lagi gitu ya. Antioksidannya udah stabil gitu turunnya. Nah, itu juga harus kita lihat secara mekanismenya. Nah, ini ada yang membentuk garis lurus, parabola, hiperbola, eksponensial, dan logaritmik. Nah, ini ya teman-teman, kita bisa lihat. Tapi yang parabola itu bisa juga nanti ada bentuk yang berbeda ya. Ya, ada bentuk yang berbeda. Yang hiperbola bentuknya bisa seperti tadi. Bentuknya bisa seperti tadi. Ketika kita melakukan uji untuk tahu lethal dosis pada tikus ya. Oke, ini bisa juga bentuknya lethal dosis tadi eksponensial. Ya, eksponensial bisa seperti ini, ya bisa juga seperti ini, gitu ya. Eksponensial negatif seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk model kita nanti. Bisa garis lurus, bisa hiperbola, bisa eksponensial, bisa parabola,
Bisa logaritmik. Ya, model apa lagi yang belum ada di sini masih ingat di kuliah matematika dasar? Model logistik ya. Nah, model logistik itu bagus banget loh. Nanti kita pakai di construction model. Ya, model logistik itu nanti banyak kita pakai. Nah, model ini semua nanti kita gunakan untuk untuk deskripsi, sehingga kita bisa tahu, oh iya, tadi extruded ya. Extruded kecenderungannya diameternya naik, terus turun lagi. Itu kita bisa deskriptif. Kita juga bisa prediksi. Oke, nah ini yang menarik di slide 16. Ya, di slide 16 namanya itu fungsi Frankenstein. Ya, Frankenstein itu sebenarnya adalah suatu monster. Henry tahu enggak ya Frankenstein? Kalau monsternya Frankenstein itu tuh saya sebenarnya juga waktu itu ada film gitu ya. Tapi saya juga mengamatinya itu enggak detail ya, tapi saya tahunya Frankenstein itu dia dibentuk itu dari bagian-bagian yang digabungkan gitu. Jadi sebenarnya dia itu ya monster yang enggak, maksudnya dia ada itu enggak dalam bentuk utuh, tapi tangannya ditempel, kepalanya ditempel, kakinya ditempel ke situ sampai jadi satu bentuk yang utuh gitu ya. Nah, ini juga, ini maka kita jadikan nama fungsi karena nggak ada semuanya di sini loh. Yang nanti nggak ada di sini tadi logistik masuk sini ya. Di fungsi Frankenstein ini bisa jadi gabungan 2 atau lebih fungsi. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini gabungan berapa fungsi? Angeline, Christy, Rumawa, Simon. Wah, namanya panjang banget nih. Satu RT dipakai ya. Panggilannya siapa? Angel, Bu. Angel. Angel, kira-kira kalau lihat ini ada berapa kurva? Frankenstein-nya berapa kurva? Dua ya. Yang pertama ini kurva apa? Parabola. Ini parabola, ya eksponensial juga bisa. Yang kedua ini kurva apa? Garis lurus ya, linear ya. Iya. Oke, terima kasih Angel. Nah, kurva yang pertama ini adalah kurva parabola, persamaannya ini 0,8 X kuadrat. Kurva yang kedua adalah kurva garis lurus, persamaannya ini fx sama dengan 1,3. Sampai di sini jelas? Teman-teman jelas? Rebecca, Regina, Elvina, jelas? Jelas, Bu. Oh, jelas ya. Kurva yang pertama persamaannya Y sama dengan 0,8 X kuadrat. Kurva yang kedua persamaannya Y sama dengan 1,3 X. Oke, jelas. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian ini ada titik potongnya. Ya, titik potongnya di sini. Nih, titik potongnya ini kalau dilihat dari sumbu X-nya itu 1,27 di sini. Oke, ini penjelasan dari slide ini ya, itu titik potongnya. Kemudian dari dua kurva ini hasilnya yang ada adalah ini. Pertamanya parabola dulu sampai titik potong, baru kemudian garis lurus gitu. Nah, padahal kan tadi persamaannya 2 ya. Ada parabola, ada garis lurus. Terus gimana cara kita menyampaikannya dalam satu persamaan? Persamaannya 2. Nah, tapi yang diarsir ini kan sebenarnya satu kurva ya. Awalnya kurva parabola,
terus menjadi kurva garis lurus. Gitu. Ini kan sebenarnya satu kurva. Nah, gini caranya teman-teman. Nah, kita melihat dari nilainya. Kita melihat dari nilainya ya. Nah, ini adalah persamaannya. Oke, persamaannya kita masukkan dulu di dalam kurung ini. Ini parabolanya, ini persamaan linearnya. Nah, ini tulisan minimum dari mana? Ya, ini. Ini kita lihat poin ketiga. Minimum defines the function as follows. It simply takes for each value of x1 the lowest value of f1 and f2. Nah, artinya gini. Kalau kita melihat x-nya itu dinaikkan ya, nilai dari x ini, semua ini, itu punya nilai yang terendah ya dari y yang ada di situ. Oke, coba sekarang saya lihat ya di x0 ini. X0 ini punya nilai y berapa? Ini y0 sama di sini, gitu kan? Ya, ini juga kalau kita nambah ini. Ini kursor saya kelihatan ya. X di sini punya nilai ini 1, terus ini juga ada ini mulai y-nya 2 ya. Semuanya punya gitu. Ini y1, ini y2. Karena memang grafiknya kan 2. Ini y1, ini y2. Y1, y2 gitu ya. Sampai di titik ini y-nya kan hanya 1,27 gitu. Di sini juga Y1, Y2, Y1, Y2 gitu terus. Nah, ketika ini kita sampaikan minimum seperti penjelasannya ini, ya, maka nilai Y-nya itu yang lebih kecil. Setuju nggak? Sepanjang kita naikin X, seperti di sini ya, ini punya nilai Y, Y1, Y2. Tapi yang di arsir ini semua lebih kecil kan? Semua setuju? Jose setuju? Ya, kita bandingkan nih, Y1, Y2, Y1, Y2, Y1, Y2 gitu ya. Ini kan lebih kecil semua nih yang diarsir nih kurvanya ya. Berarti kita sebut minimum. Nah, ini juga nih kan ini diarsir ya. Ini diarsir di sini. Ini juga ini tadi Y1, Y2, Y1, Y2, Y1. Ini kan lebih kecil semua dari ini. Maka kurva ini bisa kita beri satu nama aja. Namanya Y sama dengan atau Fx sama dengan minimum dari nilai kurva parabolanya 0,8x kuadrat dan 1,3. Ya, minimumnya itu karena apa? Karena tadi kita bandingkan 2y-nya ini. Kita bandingkan 2y-nya ini nilainya yang lebih rendah. Ini juga ya nilainya yang lebih rendah gitu. Ada pertanyaan silahkan. Ya, oke ya, sudah jelas ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang untuk nanti tugas pertama Mbak Putina sudah ada tugas ya. Berarti sudah langsung buat kelompok. Tapi minggu depan yang ngajar Bu Cynthia, jadi nanti jawabannya langsung saya tempel ya. Langsung saya tempel di super cyber saya di bagian introductions. Nah, teman-teman buat ini satu aja nih, yang nomor 1 aja enggak apa-apa. Plot fungsi ini ya. Nanti yang kedua saya sampaikannya di pertemuan keberapa? Kelima ya. Ini untuk latihan aja. Ya, ini seperti tadi contohnya ya. Nomor 1 aja. Ya, jadi tugasnya hanya 1 aja, mudah ya. Teman-teman bisa buat pakai Excel supaya rapi. Buat persamaannya ini di Excel. Ya, persamaan linear ini yang pertama. Ini persamaan linear yang kedua. Terus diminimumkan. Nanti kurvanya itu ditebalkan ya. Jelas? Seperti contoh ini tadi. Ya, jadi ini minimumnya sama persis nih. Ini kita buat dulu persamaan linear yang pertama.
gini ya, miring. Terus ini X sama dengan 2 gitu ya. Terus habis itu ditebalkan. Nah, secara ini ya, secara sketsa Bu Tina udah ngasih tahu nih. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, terus ditebalkan yang minimum. Nah, mudah kan? Nah, gitu aja. Yang pertama aja. Kita mau menunjukkan kalau itu Frankenstein gitu aja ya. Bahwa itu persamaan Frankenstein. Oke, tetapi secara prinsip teman-teman jelas ya. Nanti boleh kerja di kelompok, kelompoknya diacak oleh Bayu sama Dian. Kelompoknya ada 21 ya, tadi 105 mahasiswanya. Ya, begitulah kita mengenal tentang model matematika dan juga gabungannya yang kita sebut sebagai fungsi Frankenstein. Dan teman-teman sudah bisa mulai membuat yang ini. Ya, nanti Frankenstein double-nya kita bahas setelah Bu Cynthia mengajar ya. Ya, setelah nanti kita bisa gendong baby. Gitu ya. Oke. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Karena materi saya sudah saya sampaikan semuanya. Tugasnya pertama aja. Tugasnya nanti dikirim lewat Super Cyber 2, saya buka nanti file assignment, folder assignment. Teman-teman buatnya pakai Excel ya. Oke, saya stop share. Baik, silahkan jika ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Kapan Bu deadline-nya? Deadline-nya hari apa ini? Rabu, sebelum kuliah gitu ya. Deadline-nya hari Rabu, 789 tambah 7, 16 Maret. Ya, jam 12.59 sebelum kuliah ya. Oke. Satu kelompok ngirimnya satu aja ya, ketua kelompoknya aja. Jadi kita sudah tahu Frankenstein itu apa. Terus tugas yang kedua, teman-teman cuma cari gambarnya aja, fungsi logistik. Boleh dari jurnal, boleh dari internet, namanya fungsi logistik, ditulis persamaannya dan kurvanya, terus ditempelkan di Excel-nya sekalian aja ya. Ditempel aja, di copy paste gitu. Supaya tahu fungsi logistik itu kayak gitu, nanti kita terapkan di pertemuan kelima. Nah, tugasnya ada 2. Yang pertama Frankenstein, yang kedua cari fungsi logistik. Di situ nanti teman-teman berikan kurvanya, persamaannya, dan sumbernya. Ya, sumbernya kalau bisa dari jurnal, kalau misalkan dari buku ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan dari blog, Bu. Kalau bukunya sama nggak apa-apa. Ya, berusaha dulu ya. Ya, Bu, berarti sekelas sama boleh bukunya. Ya, berusaha dulu ya. Gitu ya. Ya, berusaha dulu. Nggak apa-apa juga sih, tapi teman-teman kalau bisa buka sendiri. Nah, nanti kita bagus banget itu fungsi logistiknya. Fungsi logistiknya nanti kita pelajari di pertemuan kelima. Jadi kita tahu dulu ya. Oke? Tugas sangat mudah ya, semua bisa dapat nilai 100. Oke, teman-teman, masih ada lagi yang nyampein sesuatu? Ini kok yang nulis nama Dani udah semua tadi ya, berlima ya. Ya. Saya copy. Oke. Saya copy dulu ya. Nanti keburu hilang. Oke, nanti di kuliah berikutnya saya sampaikan Bu Cynthia juga yang aktif di kelas boleh nulis nama Danim. Untuk poin. Baik teman-teman, nggak terasa ya, kita sudah waktu 100 menit kita ikuti. Ternyata waktu itu cepat banget ya berlalu ya. Nah, kita nanti ketemu lagi di pertemuan ke berapa? 6. Bu Cynthia 4 kali ya. Ya, kecuali nanti Bu Cynthia HPL-nya maju ya, berarti ketemu lagi Bu Tina gitu, nggak apa-apa ya. Tapi pengajarnya kita ada 3, jadi kita siap. Nah, nanti Bayu dan Dian ngingetin Bu Tina, Bu, ibunya mana gitu. Tapi saya compile dulu. Saya kirimnya nanti malam ya.
Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah gabung di kelas saya. Ketemu lagi jangan lupa dengan Bu Cynthia minggu depan, reminder dari Bayu dan